Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta, Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengingat kembali satu peristiwa yang pernah terjadi atau yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Pada saat itu Rasulullah sedang bermunajat, sedang uzlah di suatu tempat yang sunyi, yaitu di satu tempat yang kita kenal dengan Gua Hira. Ketika dalam keadaan bermunajat kepada Allah, beliau didatangi oleh malaikat Jibril, ya, satu makhluknya Allah yang tercipta dari cahaya, dan cahaya itu kita tahu kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, ya. Jadi sangat cepat. Dan pada bab ini nanti kita akan belajar kecepatan itu kalau menurut Einstein itu adalah kecepatan absolut, artinya tidak ada sesuatu pun yang melebihi kecepatan itu. Tapi kita yakin bahwasanya malaikat yang tercipta dari cahaya, dia sendiri adalah cahaya. Kalau dia melesat, kalau dia berlari, tentu saja kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Nah, akan tetapi pengetahuan manusia tentu saja sangatlah terbatas dibanding dengan pengetahuannya Allah Ta'ala. Dan malaikat ini adalah satu makhluk yang memang gaib bagi kita, dan kita tahu dari hadis Rasulullah SAW kalau malaikat tercipta dari cahaya. Nah, kita kembali ke peristiwa yang tadi, yaitu ketika Rasulullah ada di Gua Hira, ketika turun kepada beliau itu wahyu yang pertama, yaitu di surah Al-Alaq, ayat yang 1, yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ayat yang pertama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika itu Rasulullah didekap oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan Iqra. Rasulullah menjawab ma ana biqari'in. Karena memang beliau tidak pandai membaca dalam arti membaca tulisan. Orang-orang Arab Mekah pada waktu itu kebanyakannya memang orang yang tidak bisa baca, sehingga disebut dengan orang-orang ummi, artinya tidak terbiasa gitu ya, atau tidak bisa untuk membaca atau menulis. Dan sehingga ketika disuruh untuk membaca Iqra begitu, Rasulullah mengatakan ma'ana biqari'in. Terus kemudian peristiwa ini itu sampai 3 kali. Jadi beliau didekap sampai hampir-hampir susah untuk bernafas. Kemudian malaikat Jibril mengatakan Iqra. Rasulullah menjawab ma'ana biqari'in sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya kita disuruhkan oleh Allah untuk membaca dalam arti yang sangat luas. Pengamatan kepada sesuatu itu juga membaca. Jadi ketika kita mengatakan membaca situasi, itu artinya kita tentu saja tidak membaca dari tulisan. Jadi kita mengamati sebuah objek, kita mengamati sebuah benda misalnya, itu juga membaca. Nah, ilmu fisika itu terkait dengan bagaimana seseorang itu memahami terhadap sebuah objek. Nah, di sini ya anak-anakku sekalian, Allah menyuruhkan kita untuk mengamati, untuk mempelajari makhluk-makhluknya, yang harusnya itu mengantarkan kita untuk semakin yakin, semakin tahu akan keagungan, akan kebesaran Allah Ta'ala. Kalau dulu mukjizat-mukjizat Rasul itu bentuknya itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan adat kebiasaan, sesuatu yang dahsyat begitu karena di luar nalar. Itu mukjizat misalnya yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalam misalnya. Tongkat yang berubah menjadi ular. Kemudian tongkat yang dengan izin Allah itu bisa membelah lautan misalnya ya. Dan itu sesuatu yang dahsyat di luar nalar manusia. Nah, akan tetapi mukjizat yang datang kepada Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang sedikit berbeda. Di mana Allah Ta'ala menunjukkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan misalnya di surah Ali Imran disebutkan Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil ulil albab. Jadi Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Di sana disebutkan ulil albab.
Jadi ulil albab itu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan semuanya. Jadi semua keadaan, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Mereka selalu mengingat Allah dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Nah, itu yang disebut dengan ulil albab. Nah, harusnya ilmu fisika itu mengantarkan kita untuk menjadi seorang yang disebut dengan ulil albab. Ya, jadi itu sebenarnya yang lebih dahsyat. Jadi dibanding dengan terbelahnya lautan, kemudian berubahnya tongkat menjadi ular, sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat dibanding dengan itu semua. Nah, jadi dengan belajar fisika mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pemikiran kepada kita, kemurnian berpikir, memberikan kemudian kita kemudahan kepada kita untuk memahami ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, itu tujuan kita ini mempelajari benda-benda ciptaan Allah Ta'ala, mengantarkan kepada keyakinan, mengantarkan kepada keimanan. Mudah-mudahan pada bab ini kita akan belajar salah satu keadaan, ya, satu fenomena yang disebut dengan relativitas. Nah, kita akan belajar, mudah-mudahan ini semua menambah keyakinan kepada kita akan keagungan, akan kebesaran kudrah Allah, kekuasaan Allah. Nah, mudah-mudahan itu semua menambah keyakinan kita, mengantarkan kita untuk lebih iman kepada Allah. Kemudian kita berusaha untuk selalu tunduk, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.